baik dan sehat. Kita bersyukur walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi anak-anak semua bisa belajar walaupun dari rumah dan secara online. Selamat masuk di tahun ajaran yang baru dengan Bapak Ibu guru yang baru dan juga dengan teman-teman yang baru. Kita akan memulai tahun ajaran yang baru ini dengan ibadah bersama. Ibu Koni berharap anak-anak semua yang dari rumah siapkan hati, duduk yang manis, dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan masih menjaga kami hingga sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur dan Dari Terbitnya Matahari. Silakan semua berdiri untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Semuanya bertepuk tangan ya.
kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya mengajak semua anak-anak untuk kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita sama-sama mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. yang dipandu oleh Ibu Seli, dan kita sama-sama menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mari anak-anak, siapkan hatimu, lipat tangan, tutup mata, kita siap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siapkan hati? Mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terbukti Tuhan, hingga detik ini napas kehidupan masih Engkau limpahkan bagi kami secara cuma-cuma. Bapa, dengarlah pujian kami. Terimalah pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami, terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan bercerita, hamba mohon tutup bungkus hamba, sehingga bukan karena kekuatan dan kehebatan hamba dalam memberitakan firman, tetapi Roh Allah bekerja. Roh Allah menyertai hamba, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar suara Tuhan, sehingga bisa melawat setiap hati kami yang mendengar. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu Seli akan bercerita. Ceritanya mungkin anak-anak sudah sering mendengar di sekolah minggu, tetapi firman Tuhan akan berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita sepanjang masa. Untuk itu anak-anak, Ibu Seli harapkan untuk tidak pernah bosan untuk mendengar cerita ini. Setelah anak-anak mendengarkan, mungkin anak-anak bisa bercerita ke teman, ke orang tua, atau kepada siapa saja yang anak-anak temui. Karena firman Tuhan yang akan Ibu Seli ceritakan itu benar-benar luar biasa. Silahkan simak cerita berikut ini. Esau sangat marah kepada Yakub adiknya sampai mendendam bahkan ingin membunuh Yakub. Hal ini diketahui oleh ibu mereka, Ibu Ribka. Ibu Ribka pun meminta kepada Yakub agar pergi melarikan diri ke saudaranya yang bernama Laban yang tinggal di Haran, sampai amarah Esau surut atas Yakub. Akhirnya Yakub pergi meninggalkan ibu mereka. Anak-anak, Yakub berangkat dari Beersheba ke Haran. Karena perjalanannya yang sangat jauh, membuat Yakub berjalan hingga matahari terbenam. Yakub berjalan dan ia merasa lelah. Ia pun sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Yakub mengambil sebuah batu dan dijadikannya sebagai alas kepala. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi. Dia melihat sebuah tangga di bumi yang tingginya sampai di langit. Yakub juga melihat malaikat Tuhan turun naik di tempat itu. Yakub melihat Tuhan di sampingnya, dan Tuhan juga berkata kepada Yakub, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Keesokan harinya ketika Yakub bangun, Yakub berkata, "Sesungguhnya
Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub takut dan berkata lagi, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Yakub menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Yakub melanjutkan perjalanannya ke Haran. Yakub sangat senang karena Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai Yakub. Anak-anak, kalau Tuhan telah berjanji kepada Yakub, Tuhan pula berjanji kepada kita. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah bimbang, dan tidak usah ragu. Tugas kita adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan Bapakku datang. Anak-anak, mari kita tundukkan kepala, kita bersyafaat ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau perdengarkan buat kami lewat hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang sudah diperdengarkan ini ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam sisa hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang setia, siapakah kami ini ya Tuhan? Kami manusia yang berdosa ya Bapa. Kami mohon ampunan daripada Engkau atas setiap dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh layak untuk menaikkan setiap doa kami ya Bapa, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh layak untuk mendapatkan jawaban atas setiap doa kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami semua pada hari ini ya Tuhan, kepala kami tertunduk, tetapi hati kami terangkat kepada Engkau ya Bapa. Mari Engkau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami memohon tuntunan
masih kecil, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau bertata dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, Engkau tutup bungkus mereka ya Bapa, jaga lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mendidik kami anak-anak dengan penuh kesabaran ya Bapa. Kami juga menatanya Tuhan, ketua yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru serta staf yang ada ya Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati semuanya ya Bapa, sehingga kami semua boleh ada dalam satu tujuan dengan visi dan misi yang sama untuk mencapai pendidikan yang baik ya Bapa. Mari ya Tuhan Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai guru, baik sebagai ketua yayasan, baik sebagai administrasi maupun sebagai anak didik ya Bapa. Mari Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Kami terus meminta tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga tetap berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan, sekarang kami dilanda oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan akan berakhir ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Allah sumber kekuatan kami, sumber pelindung kami. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau boleh angkat semua virus yang ada dalam dunia ini ya Bapa, sehingga ya Tuhan kami boleh terbebas terkhusus dari COVID-19 ini ya Bapa, yang menyerang kehidupan kami ya Bapa, yang membuat kami takut ya Bapa. Tapi Tuhan, kami melihat Tuhan Yesus yang melawan segala sakit penyakit yang ada ya Bapa, sehingga kami tidak perlu gentar, sehingga kami tidak perlu takut, tapi kami boleh melakukan semua yang sudah diperintahkan kepada kami melalui prokes yang ada ya Bapa, sehingga kami boleh dijauhkan dari COVID-19 ini ya Bapa. Tutup bungkus kami semua ya Bapa. Bapa, kami juga sebagai anak-anak, ajari kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk ada dalam hadirat-Mu, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid ya Bapa, sehingga lewat kami juga ya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat pendidikan kami, lewat apapun yang kami lakukan ya Bapa. Walaupun kami masih kecil, tapi Engkau tutup bungkus pergaulan kami ya Bapa, sehingga pergaulan kami menuju kepada pergaulan yang memuliakan nama Tuhan. Ini doa, ini harapan kami ya Bapa. Mari ya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, dan Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan kami ya Bapa. Di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri jam ibadah kita pada hari ini, dan kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan tak usah takut, Allah beserta. Tak
kita semua untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadat ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini telah mengikuti ibadah pembukaan tahun ajaran yang baru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.